Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang Dia nyatakan bagi kita. Di hari yang baru ini, marilah kita siapkan waktu untuk menghadap hadirat Tuhan dalam persekutuan doa dan merenungkan firman. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga yang berkenan memberi kami hari baru untuk kami jalani. Kami bermohon ya Tuhan, kiranya kami dapat menjalani kehidupan di hari ini dengan melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu kami membutuhkan tuntunan Tuhan melalui firman. Dan di saat ini melalui perenungan firman ini, kami bermohon kiranya apa yang akan diberitakan itu dapat kami mengerti dan dapat menuntun kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan di hari ini dalam Yudas pasal 1 ayat 22 sampai 23. Yudas pasal 1 ayat 22 sampai 23, demikian bunyi firman Tuhan. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Demikian pembacaan Alkitab dari Yudas 1 ayat 22 sampai 23. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur karena kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Kita menerimanya dengan cuma-cuma. Tidak ada sedikit pun usaha kita manusia di dalamnya. Keselamatan adalah murni pemberian Allah. Oleh karena itu, kita yang telah hidup di dalam keselamatan, kita semua terpanggil untuk menjadi alat kesaksian Tuhan agar semakin banyak orang yang dapat menikmati keselamatan di dalam Tuhan. Sebagaimana juga tema renungan di hari ini, selamatkanlah sesamamu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yudas menasehatkan kepada kita semua sebagai orang percaya agar dalam menjalani kehidupan beriman, kita jangan bersikap egois. Kita jangan hanya memikirkan diri sendiri saja, tapi kita juga harus memikirkan sesama kita, terutama mereka yang perlu ditolong dan diselamatkan dari kebinasaan. Nah, siapa yang harus kita selamatkan? Kita lihat di sini, Yudas menyebutkan bahwa yang harus diselamatkan adalah pertama, mereka yang ragu-ragu. Di ayat yang ke-22. Jadi mereka yang ragu-ragu adalah orang percaya, tapi lemah imannya. Mudah diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran. Secara khusus pada waktu itu, mereka mulai dipengaruhi oleh ajaran sesat. Nah, orang-orang ini ada dalam kebimbangan. Mereka ada dalam kebingungan. Mana sebenarnya ajaran yang benar? Dan kalau kita melihat kenyataan di sekitar kita, dalam persekutuan kita juga, ada orang-orang yang hidup dalam keraguan-raguan dan kebimbangan, dan mereka butuh untuk dikuatkan. Yang kedua, orang-orang lain juga yang hidup dalam dosa, dicatat di ayat yang ke-23. Nah, orang-orang ini mereka telah menyimpang dari ajaran yang benar. Mereka sudah terikat dalam kesesatan. Sikap dan perilaku hidup mereka penuh dengan dosa. Dikiaskan di bagian akhir ayat 23 bahwa pakaian mereka dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa.
Jadi kehidupan orang-orang ini sudah lebih buruk dari orang-orang yang ragu-ragu. Nah, kita juga tidak bisa pungkiri dalam kehidupan kita ada orang-orang yang seperti ini, yang dengan terang-terangan hidup dengan melakukan dosa. Nah, orang-orang ini sangat perlu untuk ditolong agar supaya mereka tidak binasa. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagaimana cara kita untuk menyelamatkan mereka? Kita lihat di sini pertama, kita harus menunjukkan belas kasihan. Jadi kita bukan menghakimi, tapi kita memberi perhatian, kita memberi pendampingan, kita merangkul orang-orang yang ada dalam keraguan, tersesat dan berdosa dengan kelembutan berdasarkan kasih. Yang harus kita benci adalah kelakuannya, bukan orangnya. Selanjutnya, kalimat merampas mereka dari api mau mengingatkan kita agar jangan menunda-nunda waktu. Kita harus segera bertindak, harus cepat, dan berusaha dengan keras agar mereka jangan sampai binasa. Karena api di sini merupakan simbol penghakiman. Jadi menuntun orang pada jalan keselamatan adalah hal yang perlu untuk diseriusi. Dan belas kasihan yang disertai dengan ketakutan mau mengingatkan kita semua bahwa dalam menolong sesama kita harus tetap waspada. Kita jangan pernah merasa diri super. Kita jangan merasa bahwa kita punya iman yang kuat, akhirnya kita bersikap pandang enteng. Ingatlah bahwa kita manusia punya kelemahan dan keterbatasan, dan kita juga bisa jatuh dalam dosa. Dalam kenyataan kita lihat, tidak sedikit orang beriman yang niatnya mau menolong orang yang sesat, tapi justru terjerumus dalam kesesatan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berefleksi dari firman Tuhan ini, kita semua terpanggil untuk menjadi alat Tuhan, membawa mereka yang ada dalam kebimbangan, supaya memiliki keteguhan iman, dan menuntun orang yang terbelenggu dalam dosa pada pertobatan. Kiranya Tuhan akan menolong kita untuk dapat melakukan pesan firman ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk waktu yang indah di saat ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman yang mengingatkan kami bahwa ketika kami telah hidup dalam keselamatan, kami harus selalu berpikir dan bertindak bagaimana untuk membawa orang lain juga menikmati keselamatan di dalam Tuhan. Kami percaya kami hanyalah alat, dan ketika kami dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan yang akan memperlengkapi kami, agar supaya ketika kami melayani sesama, kami benar-benar dapat melakukannya sesuai dengan keinginan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, diberkati semua yang boleh mengambil bagian dalam renungan harian keluarga melalui channel YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Kami percaya semua yang telah mendengar firman dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapa, untuk mereka yang ada dalam berbagai pergumulan hidup, mereka yang ada dalam kebimbangan, mereka yang ada dalam keraguan-raguan, kiranya Tuhan kuatkan dan teguhkan iman mereka. Mereka pun yang hidup dalam dosa, mereka yang masih senang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, kami pun mohon Tuhan kiranya Engkau ketuk pintu hati mereka, dan melalui pelayanan yang kami lakukan, mereka boleh ada dalam pertobatan, mengakui Tuhan sebagai juru selamat yang menghapus dosa-dosa mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami siapapun mereka yang ada dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan menilik, Tuhan melawat, Tuhan memberikan kesembuhan. Karena kami tahu hanya Engkau Tuhan yang dapat memberikan kesembuhan. Engkau Tuhan yang sanggup untuk menolong kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang mengalami pergumulan hidup,
bersama dengan orang lain, apakah itu dalam keluarga, ada perselisihan, ada pertengkaran, ketidakharmonisan dalam hubungan. Kami bermohon ya Tuhan, Engkau pulihkan hubungan-hubungan yang retak. Kami pun berdoa ya Tuhan, bagi setiap orang yang bersuka cita atas segala berkat-Mu, kiranya sempurnakanlah sukacita mereka, dan mereka akan selalu ingat bahwa Tuhanlah sumber segala berkat. Ya Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Tuhan tetap berkati dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanan, sehingga program Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Bukit Moria Rike akan terus berjalan dengan baik. Kami percaya melalui program ini, nama Tuhan dimuliakan. Diberkati semua perangkat pelayanan, baik di jemaat ini, tapi juga di manapun berada. Setiap orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan akan selalu diberkati Tuhan. Kami berdoa ketika kami masih bergumul dengan pandemi COVID-19, kami tetap menaruh pengharapan yang sungguh hanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang dapat membebaskan kami dari pergumulan ini, Tuhan yang akan memulihkan keadaan kami. Kami berdoa untuk semua aktivitas kami, tugas kerja kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk mengabdi dan melayani, biarlah kami dapat melakukan semua tugas dengan baik sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini kami yang berdoa sambil bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan renungan harian keluarga ini. Tuhan Yesus akan selalu memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.